Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Priyotomo. Fedora versi 35 baru saja dirilis pada tanggal 2 November yang lalu. Apa saja yang baru dirilis kali ini? Ikuti ulasannya di video ini. Oke, ini adalah sekilas fitur baru yang tersedia di Fedora 35. Desktop GNOME versi 41 bisa dikatakan merupakan fitur utama dirilis kali ini. Walaupun perubahannya tidak sedrastis di versi 40, tapi GNOME versi 41 tetap membawa beberapa peningkatan yang membuat Fedora 35 semakin nyaman untuk digunakan. Selain itu, di Fedora 35, sekarang support untuk aplikasi dan driver dari pihak ketiga juga mengalami banyak peningkatan. User sekarang dapat dengan mudah menginstal aplikasi populer seperti Zoom dan proprietary driver seperti driver dari graphic card NVIDIA langsung melalui GNOME Software. Lalu juga ada peningkatan di sistem audio, Pipewire yang menggantikan Pulse Audio sebagai sound server di Fedora 34 juga sudah semakin matang di versi 35 ini. Dan tentunya di Fedora 35 ini, semua software bawaan dari Fedora juga sudah diupdate ke versi yang lebih baru. Oke, kita langsung saja lihat seperti apa penampakan dari Fedora 35 ini. Kita mulai dengan melihat proses instalasinya terlebih dahulu. Nah, untuk installernya sendiri masih sama dengan versi sebelumnya. Tapi ini bukanlah suatu hal yang buruk karena installer Anaconda yang digunakan oleh Fedora sudah sangat mudah sekali digunakan. Hampir semua setting sudah di-set secara otomatis. Yang perlu kita lakukan hanya tinggal memilih hard disk di mana Fedora akan kita install. Kemudian tinggal tunggu saja proses instalasinya selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang kita restart dulu komputernya. Nah, selamat datang di Fedora 35. Masih ada beberapa setting yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Pertama di bagian privacy. Teman-teman bisa memilih untuk menonaktifkan fitur automatic problem reporting-nya jika mau, tapi jika memilih untuk tetap diaktifkan juga tidak masalah. Kemudian di halaman selanjutnya, kita bisa mengaktifkan repository dari pihak ketiga. Dengan mengaktifkan opsi ini, kita bisa menginstal aplikasi populer seperti Google Chrome, Zoom, dan juga aplikasi dari FlatHub langsung melalui GNOME Software. Lanjut lagi, di halaman berikutnya, kita diminta untuk membuat user account. Kemudian berikutnya, kita set passwordnya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita langsung disambut dengan ucapan selamat datang di GNOME 41. Tapi sebelum kita ekspor lebih lanjut apa saja yang baru di Fedora 35 ini, ada baiknya jika kita melakukan update terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kita sudah memiliki versi yang paling baru. Kita akan melakukan update melalui terminal. Kita buka terminalnya terlebih dahulu melalui halaman activities. Nah, untuk membuka halaman activities, selain dengan mouse, kita juga bisa menggunakan tombol super key atau Windows key. Kemudian untuk melakukan search juga tidak perlu lagi mengaktifkan widget search terlebih dahulu. Kita tinggal langsung ketik saja nama aplikasinya. Oke. Sekarang kita buka terminalnya. Perintah untuk melakukan update di Fedora adalah sudo dnf upgrade. Oke, sekarang kita tunggu saja. Aplikasinya sedang mencari apakah ada update yang tersedia. Oke, pengecekan update-nya sudah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini ada hal yang menarik. Walaupun usia Fedora baru sekitar 5 harian, update yang tersedia sudah cukup banyak sekali. Ada 363 paket yang bisa diupdate di sini dengan total download sebanyak 830 MB. Bisa dikatakan cukup banyak juga untuk sebuah distribusi Linux yang usianya baru 5 harian. Oke, kita mulai update saja. Nah, sekarang sudah selesai. Sekarang kita akan coba jalankan aplikasi NeoFetch untuk melihat spesifikasi dari Fedora 35. Satu hal yang menarik di Fedora, jika kita menjalankan aplikasi yang belum terinstall melalui terminal, Fedora akan menawarkan untuk menginstal aplikasi tersebut secara otomatis. Ya, satu hal yang sangat keren dan efisien sekali. Tapi tentunya fitur ini terbatas hanya untuk aplikasi-aplikasi yang populer saja.
Oke, aplikasi Novet-nya juga secara otomatis dijalankan setelah proses instalasinya selesai. Sekarang kita lihat di Neovetch, kernel yang digunakan oleh Fedora versi 35 adalah versi 5.14. Ini adalah versi yang relatif masih sangat baru. Untuk penggunaan memorinya, desktop GNOME bisa dikatakan merupakan salah satu desktop yang paling boros. Bahkan lebih boros jika kita bandingkan dengan desktop KDE sekalipun. Oke, biasanya Fedora selalu memberikan wallpaper default yang menarik, tapi sayangnya di versi kali ini wallpaper yang disediakan agak sedikit unik sekali. Tapi tentunya ini bukanlah suatu masalah, karena Fedora juga menyediakan banyak wallpaper alternatif yang teman-teman bisa pilih. Kita coba lihat wallpaper apa saja yang disediakan. Oke, kita coba aktifkan salah satunya. Nah, sekarang desktopnya terlihat lebih menarik. Di GNOME versi 4.1 ada beberapa update yang dilakukan di bagian settings. Yang pertama, section multitasking ditambahkan ke bagian settings. Kita lihat di sini. Di bagian multitasking ini kita bisa mengatur setting untuk fitur hot corner dan juga window snap. Lalu juga ada setting untuk workspaces atau virtual desktop. Kemudian di bagian power, teman-teman sekarang juga bisa memilih pilihan mode power yang ingin digunakan. Kemudian pengaturan mode power selain melalui settings juga bisa dilakukan melalui taskbar. Oke. Sekarang kita pindah ke bagian display. Di sini sayangnya fitur fraction scaling juga masih belum support di Fedora versi 35 ini. Skala yang bisa kita pilih masih terbatas, hanya 100% dan 200%. Terakhir kita lihat ke bagian about-nya. Yang menarik di sini bahwa versi GNOME yang digunakan sudah versi 41.1. Ini merupakan versi yang sangat-sangat baru sekali karena baru dirilis 2 hari yang lalu. Oke, sangat keren sekali. Satu update penting lagi di Fedora 35 dan GNOME 4.1 adalah update untuk aplikasi GNOME Software. Kita buka GNOME Software-nya. Sepertinya GNOME Software-nya perlu di-reload dulu. Oke, kita reload saja. Di GNOME 4.1, GNOME Software tampil dengan user interface yang baru. Kita lihat di sini, tampak jauh lebih colorful jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Kemudian juga tersedia sebuah kategori baru, yaitu hardware drivers. Di section ini, teman-teman bisa dengan mudah menginstal proprietary driver atau driver yang disediakan langsung oleh pihak produsen. Oke. Selain itu, performa dari GNOME Software juga sudah ditingkatkan secara signifikan. Walaupun masih ada sedikit delay, sekarang kita bisa membuka kategori dengan jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan versi sebelumnya. Selain itu, sama seperti versi sebelumnya, aplikasi dari FlatHub juga bisa diinstal langsung melalui GNOME Software. Di sini teman-teman bisa memilih apakah ingin mendownload versi Flatpak ataupun versi RPM-nya. Pilihan untuk aplikasi-aplikasi populer yang tersedia juga jauh lebih banyak dibandingkan versi sebelumnya. Misalnya Zoom, sekarang sudah tersedia di GNOME Software. Untuk melakukan instalasi, caranya sangat mudah, tinggal tekan saja tombol install. Sayangnya masih ada satu aplikasi populer yang belum tersedia, yaitu Visual Studio Code. Kalau kita search Visual Studio Code, tidak ada hasil yang ditampilkan. Ini hal yang sangat disayangkan sekali karena Visual Studio Code sangat-sangat populer sekali. Tapi untungnya teman-teman bisa mendownload Visual Studio Code langsung melalui websitenya. Oke, kita buka Firefox dan kunjungi website Visual Studio Code. Di halaman paling depan ada pilihan untuk mendownload Visual Studio Code versi Red Hat dan Fedora. Tinggal kita klik saja. Kita klik download lagi. Sekarang tinggal pilih versi yang ingin di-download. Oke, kita save filenya ke folder download. Dan tinggal tunggu saja proses downloadnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita klik filenya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke GNOME Software. Sekarang kita tinggal klik saja tombol install untuk memulai proses instalasi untuk Visual Studio Code. Oke. Oke, kita coba jalankan. Oke, sepertinya tidak ada masalah.
Berikutnya kita akan lihat ke bagian settings untuk software repositories. Bagi teman-teman yang kebetulan lupa untuk mengaktifkan opsi third party repositories pada saat setup, bisa mengaktifkan setting tersebut di sini. Repository mana saja yang mau diaktifkan juga dapat dikustomisasi di sini. Oke, itu adalah nom software di Fedora 35. Terakhir kita akan lihat aplikasi files. Kita coba buka folder download terlebih dahulu. Di nom versi 41, sekarang kita bisa membuat file zip yang terproteksi dengan password langsung melalui aplikasi files. Jadi tidak perlu lagi menggunakan sebuah program tambahan. Oke, kita coba. Kita isi passwordnya dan tekan create. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba buka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa file zip-nya tidak akan bisa dibuka tanpa password. Oke, itu adalah Fedora 35, salah satu distribusi Linux yang bisa dikatakan terbaik saat ini untuk penggunaan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.